Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyulap skripsi menjadi artikel standar Q1. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk channel ini, terutama bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, karena saya tidak akan pelit berbagi ilmu tentang publikasi, tentang skripsi, tentang penulisan, dan hal-hal akademis lainnya. Jadi, jangan pelit juga untuk subscribe, dan itu gratis. Nice. Oke, jadi kadang kita sebagai dosen, kita banyak membimbing ya, skripsi, tesis, ataupun disertasi, dan itu kadang berpotensi untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, artikel yang saya bahas kali ini ialah artikel dari skripsi salah satu anak bimbing saya sesaat setelah saya kembali dari studi S3. Jadi bimbingan pertama setelah saya studi S3. Dan memang dari awal anak bimbing skripsi ini memiliki judul, kemudian karena tidak berpotensi untuk dijadikan skripsi, saya memberikan urun judul ya tentang Islamic Microfinance. Jadi masih terinspirasi dari disertasi saya di Selandia Baru. Jadi judul dari artikel ini ialah Determining Factors of Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institution. Nah, ini saya menempatkan nama di sini yang pertama karena memang dari skripsi yang dikumpulkan oleh anak bimbing saya ini 80% ya. Jadi hampir 80% saya rombak atau saya rework. Ada output yang lain juga dari skripsinya, yaitu di conference proceeding, dan itu yang nama pertama adalah anak bimbing saya. Dan kami juga memiliki perjanjian bahwasanya terkait dengan urutan nama ini ya, dan memang judul juga kontribusi dari saya, dan hampir saya rework semua bagian dari skripsinya. Nah, kalau kita lihat di sini artikelnya publish di jurnal Helion. Jadi Helion ini jurnal multiparadigma. Memang mengingat ini dari skripsi, jadi kita tidak masukkan di jurnal yang top gitu ya. Paling tidak jurnal ini tetap jurnal Q1 dan publish oleh Elsevier Science Direct ya. Jadi tidak mudah juga untuk sebenarnya masuk ke jurnal ini, tapi tentunya dibanding dengan jurnal yang lebih baik ya, jurnal di finance sangat jauh lebih mudah ya. Tapi bisa Anda coba ya masuk ke jurnal ini. Nanti bisa ditulis di komen bagaimana kesannya ya. Mudah tidak masuk ke jurnal ini. Nah, skripsi ini secara umum ya, itu kita rombak dan kita kurangin hampir semua bagiannya ya. Kita lihat di sini jurnalnya hanya 5 halaman. Jadi 5 halaman bisa masuk ke Q1 jurnal dengan bidang ilmu yang multiparadigma ya. Kita lihat abstraknya sudah sangat singkat ya, dan kita bisa lihat bagian-bagian dari skripsi sudah kita hilangkan. Kita sesuaikan dengan standar jurnal internasional ya. Bagaimana penulisannya, bagaimana layoutnya, bagaimana membuat formula dan lain sebagainya. Jadi sudah kita sesuaikan dengan jurnal internasional, dan ini saya buat sendiri ya, saya rework sendiri. Memang sudah ditranslate ke bahasa Inggris oleh anak bimbing saya, tapi tentunya translate-nya perlu kita rombak lagi ya, habis itu kita kirim ke proofread. Di artikel ini mengevaluasi atau melihat faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ya di Islamic Microfinance Institution. Ya, kemudian datanya ini hanya dari 140 klien ya, dengan 90 klien status pembiayaannya bagus dan 50 klien dengan status pembiayaan buruk ya. Dan ini memang dari skripsi itu saya run lagi ya datanya, saya run lagi, saya pastikan benar. Memang banyak yang harus dirombak, tapi bisa ya dari skripsi masuk ke jurnal Q1. Nah, sama dengan artikel-artikel sebelumnya, kita harus punya novelty ya, kita harus punya research gap, kita harus punya motivasi
apa yang melatar belakangi kita mengambil judul ini ya. Dan di sini sudah sangat jelas di introduction bahwa di sini kita mengevaluasi faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Islamic Microfinance Institution. Ya, di 2 paragraf awal bercerita banyak tentang penelitian ini. Jadi apa tujuannya? Untuk studi non-performing financing di Islamic Microfinance Institution. Ya. Kemudian di paragraf selanjutnya masih di introduction, ini saya paparkan tentang studi-studi tentang non-performing loan ya, atau non-performing financing juga di Islamic dan konvensional sampai mana. Jadi ini kita perlu paparkan dan apa gapnya ya. Kemudian di bagian selanjutnya setelah introduction kita bisa lihat di sini saya juga menampilkan motivation for studying Islamic Microfinance Institution. Nah, ini saya sampaikan bahwa di Islamic itu ada PLS dan non-PLS dan masih sangat sedikit yang memasukkan variabel ini dalam studi evaluasi non-performing financing ya. Kemudian dilanjutkan dengan teori atau literatur review tentang non-performing loan, NPL, NPF yang itu sudah ada sebelumnya ya. Dan juga disampaikan kenapa Islamic Microfinance ini penting untuk diteliti. Nah, ini saya sampaikan karena mereka bisa menjangkau di masyarakat daerah, rural area, dan juga karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar ya. Nah, ini kita sampaikan untuk latar belakang motivasi kenapa kita melakukan penelitian ini. Kemudian selanjutnya ialah di bagian method. Di situ saya jelaskan definisi operasional dari variabel yang saya gunakan ya, variabel-variabelnya apa saja dan bagaimana ukurannya, indikatornya. Kita bisa lihat di sini ini saya jelaskan dalam tabel 2. Ada yang dummy, ada yang tipenya continuous variable ya. Kemudian juga saya sampaikan teori dari logit dari awalnya DCM ini, penulisan formula juga standar jurnal ilmiah ya. Kita bisa lihat tabel-tabelnya juga. Kemudian untuk pembahasan di sini saya mulai selalu dengan statistik deskriptif dan langsung saya bagi klien ke 2 bagian, yaitu non-performing financing dan performing financing, sama seperti di abstrak tadi ya. Jadi dari 140 itu yang perform financingnya itu 90 dan yang tidak perform itu 50. Dan ini kita lihat dari umur, kemudian gender, education level, occupation, jarak dari tempat tinggal ke lembaga keuangan mikronya, lokasinya, tipe kontraknya, PLS dan non-PLS, dan total pembiayaan yang diterima. Nah, ini kita bahas semua satu-satu. Kemudian kita masuk ke main modelnya. Ini main modelnya ada di tabel 4 ini. Jadi dari umur, gender sampai dengan total financing ya, ada 8 variabel dan ini yang signifikan ada 4 variabel ya. Ini kemudian kita analisis satu-satu, kita bahas satu-satu dari variabel-variabel yang signifikan tentunya. Kemudian untuk robustness test di sini saya juga masukkan model lanjutan yaitu Probit. Walaupun kalau di jurnal-jurnal yang top di finance ini tidak akan bisa masuk ya dengan memasukkan robustness test ini. Tapi karena ini jurnal multi paradigma dan levelnya masih jauh dibanding jurnal yang top itu, saya coba dan bisa diterima oleh reviewer dan editor. Juga di tabel 5 saya masukkan juga pairwise correlation untuk variabel-variabel yang saya gunakan. Nah, kemudian kita lihat di bagian conclusion atau bagian kesimpulan, bagian akhir. Kita lihat di sini bagaimana saya menuliskan ya. This study takes a fresh look at the factors that influence NPF in Islamic Microfinance Institution from a financing point of view ya. Jadi ini dari sisi supply ya, dari sisi institutionnya, dan ini sesuatu hal yang baru ya, karena di Islamic itu ada PLS dan non PLS. Apakah berpengaruh PLS dan non PLS ini? Dan ternyata emang berpengaruh ya. Jadi ini type of contract itu berdampak kepada non performing financing ya. Dan di sini kontrak dengan tipe PLS itu cenderung lebih non perform ya, dan ini sesuai dengan teori. Kita lihat selanjutnya
Di sini empirical result kita sampaikan sedikit, kemudian implikasi dari penelitian kita ya. Kita lihat juga di sini kata-kata saya ya di kesimpulan. Surprisingly, in this study the main feature of Islamic finance, PLS financing, is a variable that contributes highly to NPF ya. Jadi PLS itu berkontribusi kepada pembiayaan macet atau bermasalah ya. This supports the fact that non-PLS financing is more popular than PLS financing. Jadi ini kita mendukung data bahwa kenapa lembaga keuangan itu banyak menyalurkan non-PLS, karena memang PLS ini berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah, dan ini menyebabkan lembaga keuangan itu banyak mengambil atau meminimalisir resiko dengan menyalurkan non-PLS. Kemudian kita sampaikan di sini, this result imply that if the government plan to maintain the sustainability of Islamic microfinance ya, itu apa yang harus dilakukan. Ini kita untuk regulator, kemudian untuk knowledge ya, untuk umum kita berikan implikasi dari artikel ini. Baik, jadi itu tadi artikel dari skripsi mahasiswa yang sudah kita bahas. Jadi intinya bagaimana cara menyulap skripsi menjadi artikel jurnal Q1. Yang pertama harus kita lakukan ialah kita sesuaikan standar dengan jurnal internasional. Dalam hal ini jurnal Q1 ya. Jadi bagian-bagian dari skripsi yang tidak sesuai kita hilangkan. Misalnya ada kerangka penelitian, model penelitian yang itu tidak umum ada di jurnal internasional, kita hilangkan. Tapi tentunya sesuai dengan target jurnal yang ingin kita masukkan ya. Kemudian yang kedua, kita pastikan flow penulisan itu menarik dan baik. Yang ketiga, motivasi, novelty, inovasi kita munculkan lagi ya. Yang keempat, artikel-artikel sebelumnya yang terkait dengan penelitian kita perbanyak, kita sesuaikan, kita cari lagi ya. Yang kelima, kita pastikan datanya benar, eksekusi dari olah datanya kita running ulang. Yang keenam, kesimpulan harus memunculkan banyak implikasi dan kontribusi. Itu tadi 6 tips bagaimana menyulap artikel skripsi menjadi artikel standar jurnal Q1. Dan saat kita melakukan hal ini juga bermanfaat. Yang pertama, bagi mahasiswa itu sendiri, skripsinya bisa masuk jurnal yang itu diterbitkan oleh penerbit yang baik, dan dalam hal ini Q1. Jadi kalau misalnya dia mau berubah pikiran atau mau menjadi akademisi, dia sudah punya modal. Yang kedua, ini juga baik bagi institusi menambah capaian. Yang ketiga, tentunya ini juga misi penyebaran dakwah ekonomi Islam dengan kita menulis di jurnal-jurnal ya. Yang keempat, untuk kita sendiri ya bisa menjadi bagian poin bagi dosen. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.